Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, program ini ada untuk menguatkan setiap umat Tuhan. Saya mengerti betul hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kita jalani. Tapi ingatlah, kita masih punya Tuhan. Kita masih akan lihat mujizat, kita akan lihat jalan keluar yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Bagian kita adalah jangan pernah kehilangan pengharapan. Bagian kita adalah tetap kuatkan dan teguhkan hati kita. Sehingga apapun badai hidup kita, kita dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya melalui program ini saya ajak setiap umat Tuhan untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Ingat, Yesus katakan bahwa hidup manusia bukan hanya memerlukan roti saja, ya, makan makanan jasmani saja, tapi hidup manusia juga memerlukan makan makanan rohani, yaitu firman Allah. Kenapa? Karena firman Allah yang membuat kita memiliki pengharapan, firman Allah yang membuat kita mengerti kehendak Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu melakukan dan merenungkan firman Tuhan? Karena yang ketiga, kita menyadari firman Tuhan menuntun dan membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan, siapkan hati kita. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena setiap hari bersama Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Bersama Tuhan setiap hari kami lihat pertolongan yang ajaib dinyatakan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan, timbul iman. Dan kami percaya iman itulah yang akan memampukan kami untuk berdiri tegak menghadapi setiap situasi dan pergumulan yang ada. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Dibuka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali bangsa Israel ada dalam tekanan orang Midian dan orang Amalek. Oleh karena dosa yang mereka buat, maka Tuhan mengirimkan orang-orang ini untuk menindas hidup mereka. Sehingga akhirnya mereka tertindas, mereka susah, mereka sengsara, saudaraku. Tapi Tuhan memakai satu orang ketika mereka bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Maka Tuhan memakai satu orang, yaitu bernama Gideon, untuk memutarbalikkan keadaan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga Gideon ini dipakai Tuhan untuk menjadi penggerak untuk melawan orang-orang Midian dan orang Amalek. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika Tuhan memakai Gideon? Gideon mau dipakai oleh Tuhan. Tetapi ketika Tuhan lihat bangsa bersama-sama, orang-orang yang bersama-sama Gideon terlalu banyak, dari 32.000 orang, saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan pangkas dengan bertanya, tanya kepada mereka semua, siapa yang takut pulang? Karena memang dalam hukum perang bangsa Israel sudah dikasih dalam Tuhan, mereka ditanyakan terlebih dahulu, ya, kalau misalnya ada yang takut pulang. Ternyata ketika ditanyakan dari 32.000, 22.000 pulang semua, saudara. Banyak yang takut, sehingga akhirnya tinggal 10.000, ya kan. Mungkin berpikirlah Gideon ini kan, jangan-jangan 10.000 ya masih boleh lah. Ternyata Tuhan bilang apa, saudara? 10.000 terlalu banyak. Jangan-jangan nanti engkau sombong. Dipangkas lagi sama Tuhan. Sisanya berapa, saudara? 300. Kita lihat dalam Hakim-Hakim 7 ayat 7. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, dengan 300 orang Tuhan pakai Gideon untuk mengusir orang-orang Midian, untuk mengusir orang-orang Amalek. Yang jadi pertanyaan, berapa banyak lawannya dari 300 orang ini? Orang Midian dan orang Amalek itu Alkitab catat di ayat 12-nya, saudara, pasal 7 ayat 12-nya. Alkitab mencatat, adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir
di tepi laut banyaknya. Bayangkan pasukan sebegitu banyaknya, orang Amalek, orang Midian, dan orang sebelah timur itu melawan bangsa Israel dalam pimpinan Gideon yang hanya 300 orang. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Mereka meluluhlantahkan, mereka menghancurkan orang-orang Midian, orang Amalek. Kalau kita pelajari peristiwa ini bukan soal berapa banyak orangnya gitu loh saudara. Ya, mau berapa banyak pun Tuhan pakai, bahkan 2 orang pun, bahkan seorang pun saudara dikasih dalam Tuhan bisa melawan banyak orang. Itu bukan soal jumlahnya, tetapi ini soal siapa yang bersama-sama dengan bangsa Israel. Itu sebabnya di ayat yang ke-16 dari pasal yang ke-6, Hakim-Hakim 6 ayat 16, sebelum Tuhan pakai Gideon, Tuhan bilang begini dalam ayat 16 dari pasal yang ke-6. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, akulah yang menyertai engkau. Ini kata kuncinya saudara. Gideon pegang betul, aku yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Dengan kata lain, bukan soal berapa banyak orang yang bersama dengan Gideon, tetapi siapa yang menyertai Gideon pada saat Gideon berperang. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam hidup kita pun seperti itu. Dalam hidup kita pun seperti itu. Kita nggak tahu siapa yang mengkhianati kita di belakang. Kita nggak tahu siapa orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Tetapi yang kita tahu, selama Tuhan menyertai kita, selama Allah Immanuel menyertai saudara dan saya, maka kita dapat berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara dahsyat. Bersama Tuhan itu kata kuncinya itu. Bersama dengan Tuhan saya akan lakukan perkara yang dahsyat. Tidak peduli siapa yang berhadapan dengan saya, tidak peduli seberapa kuat musuh saya, seberapa licik kehidupan mereka yang merancangkan yang jahat dalam hidup saya. Yang saya tahu selama saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya yang akan menang. Sama-sama bilang sama saya, bersama Tuhan saya lakukan perkara dahsyat. Amin. Amin saudara. Ini yang perlu kita pegang. Ini yang perlu kita pegang dari peristiwa bangsa Israel dalam pimpinan Gideon melawan orang-orang Midian ini saudara, bersama dengan orang-orang Amalek dan orang-orang sebelah timur. Kita belajar kok bahwa bukan soal jumlah. Ikut Tuhan itu saudara dikasih dalam Tuhan, ikut Tuhan itu bicara tentang siapa yang menyertai kita. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, selama engkau melekat sama Tuhan, kuncinya satu, lekatlah dirimu sama Tuhan. Tuhan akan lakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidupmu. Tuhan akan buat perkara-perkara yang menurut kita tidak mungkin. Kan tidak mungkin 300 lawan begitu banyak pasukan seperti pasir di tepi laut sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan yang berperang. Kalau Tuhan yang turun tangan, apa yang bisa dibuat manusia? Kalau Tuhan yang berperang, apa yang bisa dilawan? Siapa yang bisa lawan? Gak ada. Nah hari ini kita diingatkan sudah dikasih dalam Tuhan. Ayo, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, tetap lakukan segala sesuatu mulai bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya program ini bernama Bible and Coffee, sudah dikasih dalam Tuhan. Kita rindu sebelum kita mengambil aktivitas, kita ngopi, kita sarapan. Ayo Bible first. Kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Ya. Kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita rindu untuk menerima firman Tuhan. Kita rindu untuk memegang janji Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan. Ayo melekatlah sama Tuhan. Karena dengan melekat sama Tuhan, apapun yang menjadi permasalahanmu, siapapun yang merancangkan yang jahat dalam hidupmu, seberapa kuat pun orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidupmu, tetapi ketika Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya, kita akan lakukan perkara-perkara dahsyat. Kita akan lakukan perkara-perkara hebat. Bukan kita, tetapi Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mengingat kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kepada kami bahwa harus hidup kami bergantung kepada Tuhan, harus hidup kami mengandalkan Tuhan, sebab segala perkara akan kami tanggung dalam Yesus yang memberikan kemenangan, kekuatan buat hidup kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan melakukan aktivitas di sepanjang hari berjalan ini. Tuhan sertai, Tuhan tolong. Apapun yang akan mereka hadapi di sepanjang hari ini, ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan, maka Engkau Allah sumber hikmat, Engkau sumber kekuatan dan pengharapan ya Tuhan, menyertai dan menuntun hidup umat Tuhan di sepanjang hari berjalan ini. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat yang sakit, sembuhkan ya Allah. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Yang bimbang diteguhkan, yang lemah dikuatkan.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin.